wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 akan membawakan materi tentang perangkat lunak pengolah angka, yaitu presentasi kami yang guru pemimpinnya yaitu Abi Hasim Asari, Arbaini Lestari sebagai anggota, Melati Duha sebagai anggota, dan Aura Nabila sebagai anggota. Dan kami di sini akan berpresentasi tentang perangkat lunak pengolah angka yang akan dibawakan pembukaan yaitu oleh saya sendiri sebagai moderator, dan selanjutnya akan dibawakan oleh ketua saya yaitu namanya Taki Attaullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai ketua akan menjelaskan pendahuluan tentang perangkat lunak pengolah angka. Pengertian aplikasi pengolah angka atau spreadsheet adalah program komputer yang memungkinkan penggunanya untuk memasukkan, menghitung, dan menyimpan data dalam bentuk kolom serta baris. Ciri utama dari program pengolah angka adalah memiliki bentuk lembar kerja berupa kolom dan baris. Lembar kerja ini digunakan untuk menginput, mengolah, serta menghitung data secara matematis. Hasilnya dapat berupa angka ataupun data statistik. Fungsi utama dari program pengolah angka adalah perhitungan dan pengolahan data berupa angka. Program aplikasi ini dapat digunakan untuk menghitung secara sistematis dan membangun tersebut. Hari ini saya akan menjelaskan tentang rumusan masalahnya, menyebutkan tentang rumusan masalah, batasan masalah, dan tujuan penulisannya. Rumusan masalah berdasarkan penjelasan masalah yang dipaparkan pada latar belakang berikut ini merupakan rumusan masalah dalam penulisan. Itu bagaimana pengertian perangkat lunak pengolah angka, apa saja macam-macam perangkat lunak pengolah angka, contoh perangkat lunak pengolah angka, bagaimana mengenali menu pengolahan angka. Batasan masalah. Adapun batasan masalah dalam penulisan ini yaitu sebagai berikut. Untuk mengetahui pengertian perangkat lunak pengolah angka, untuk mengetahui macam-macam perangkat lunak pengolah angka, untuk mengetahui contoh perangkat lunak pengolah angka, untuk mengetahui menu pengolahan angka. Tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian penulisan ini merancang media pembelajaran interaktif untuk membantu siswa belajar tentang perangkat lunak pengolah angka, mengetahui kelayakan pengembang media pembelajaran merakit sebagai pendukung mata pelajaran teknologi informasi dan komunikasi, menghasilkan program aplikasi laporan keuangan yang siap pakai dan mudah operasikan, mengintegrasi fitur-fitur yang mempengaruhi kinerja pengolahan angka. Segitu saja yang saya bisa bahas. Selanjutnya saya akan saya pindahkan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih kepada ketua saya yaitu Taki Attaullah sudah membawa presentasi ini dengan hebat dan bagus. Pembahasan ketiga akan dibawakan oleh rekan saya yaitu namanya Aura Nabila. Tempat dan waktu saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aura Nabila. Di sini saya mau menjelaskan pengertian perangkat lunak dan pengolahan angka. Perangkat lunak atau sering juga disebut software adalah kumpulan elektronik yang disimpan dan diatur oleh kumpulan data elektronik yang disimpan. Kumpulan komputer bisa berupa program yang berguna untuk menjalankan suatu perintah. Aplikasi pengolahan angka perangkat lunak yang dirancang untuk membantu pengguna untuk menghitung, menganalisis, dan menjadikan data dalam bentuk angka. Macam-macam perangkat lunak pengolahan angka. Tools 123 merupakan aplikasi pengolahan angka yang dikeluarkan IBM. Aplikasi ini dikeluarkan dalam suatu paket bersama aplikasi
of lainnya dan dikenal dengan nama Toulouse Smartule. Tapi apa nih? Smartule. Contoh perangkat lunak pengolahan angka. Untuk mempersiapkan perangkat lunak pengolahan angka, Anda bisa memilih salah satu aplikasi pengolahan angka. Microsoft Excel adalah aplikasi pengolahan lembar kerja yang berpopuler dan banyak digunakan di seluruh dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mati Dasana. Saya akan menjelaskan tentang mengenal menu pengolahan angka Excel. Microsoft Excel adalah software pengolahan data yang paling populer di dunia. Software ini digunakan oleh berbagai kalangan mulai dari pelajar, mahasiswa hingga perkantoran karena sangat efektif digunakan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang berhubungan dengan data dan angka. Microsoft Excel telah dilengkapi berbagai dengan rumus atau formula yang memudahkan kita dalam mengolah data. Dengan rumus-rumus ini kita bisa menyelesaikan berbagai persoalan administratif seperti membuat laporan keuangan, membuat analisis data, membuat berbagai macam grafik dan lain sebagainya. Fungsi Microsoft Excel cukup populer digunakan oleh banyak orang karena fungsi yang dimilikinya. Beberapa fungsi Microsoft Excel diantaranya yaitu 1. Membuat daftar hadir serta membuat daftar nilai. Yang kedua, melakukan perhitungan untuk mengetahui hasil sebuah penelitian. Yang ketiga, melakukan analisis serta riset harga. Yang keempat, menghitung dan mengelola investasi pinjaman, penjual inventaris, dan lainnya. Yang kelima, melakukan perhitungan matematika dan statistika. Yang keenam, membuat berbagai macam grafik dan diagram. Yang ketujuh, membuat catatan keuangan, anggaran, serta menyusun laporan keuangan. Yang kedelapan, melakukan konversi mata uang. Bagian-bagian dalam menu Microsoft Excel. Yang pertama, menu Tools. Yang kedua, menu Files. Yang ketiga, menu Edit. Yang keempat, menu Home. Yang kelima, menu Insert. Yang keenam, menu bagi layout. Yang ketujuh, menu View. Yang kedelapan, menu Format. Dan yang kesembilan, menu Data. Masalah yang sering terjadi dalam pengolahan data. Saat mengolah data penelitian, banyak yang sering berkendala karena berbagai hambatan yang dapat mempengaruhi kualitas dan validitas hasil penelitian. Sebelum melangkah lebih jauh, penting untuk memahami secara menyeluruh beberapa masalah umum yang sering muncul dalam proses pengolahan data. Berikut masalah-masalah umum dalam olah data yang perlu diwaspadai. Yang pertama, jumlah data tidak tepat. Kualitas data sangat memengaruhi hasil analisis. Data yang terlalu sedikit dapat menghasilkan generalisasi yang tidak akurat, sementara terlalu banyak data bisa menciptakan noise yang mengaburkan temuan yang sebenarnya. Penting untuk menentukan jumlah data yang optimal agar hasil analisis lebih representatif dan akurat. Yang kedua, uji normalitas data gagal. Normalitas data adalah
penting dalam analisis untuk parametrik. Jika data tidak terdistribusi normal, validitas untuk analisis statistik menjadi diragukan. Oleh karena itu penting untuk memeriksa normalitas data sebelum melakukan analisis lebih lanjut. Jika perlu, menggunakan metode analisis non-parametrik. Yang ketiga, uji asumsi klasik gagal. Beberapa analisis memerlukan asumsi serta seperti homogenitas atau autokorelasi. Yang ketiga, metode analisis tidak sesuai. Pemilihan metode analisis yang tepat sangat penting dalam memastikan validitas hasil penelitian. Metode analisis yang tidak sesuai dengan pertanyaan penelitian dapat menghasilkan temuan yang tidak relevan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, apa fungsi pengolahan data? Manfaat pengolahan data berbasis teknologi bagi bisnis perusahaan. Secara umum, pengolahan data berbasis teknologi memberikan sejumlah manfaat bagi pertanyaan, di antaranya memberi sejumlah manfaat bagi perusahaan. 1. Membantu mengambil keputusan data di dalam data tersimpan beragam informasi penting. Yang kedua, mendorong keyakinan konsumen pada perusahaan. Ketika perusahaan mempunyai pengolahan data yang baik, dapat diartikan bahwa perusahaan tersebut berada di tahap matang. Yang ketiga, manajemen kerja lebih optimal. Sebagaimana diketahui, proses untuk mengambil data yang berasal dari konsumen maupun lapangan membutuhkan banyak waktu. Untuk mendapatkan hasil maksimal, perusahaan perlu menerapkan pengolahan data berbasis teknologi. Selain mengoptimalkan kinerja manajemen, hal ini juga efektif menghindari kesalahan umum dilakukan saat mengolah data secara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arbeni Lestari. Saya dari kelompok 4. Saya sebagai anggota. Berdirinya saya di sini akan membahas tentang penutupan bab 3. Kesimpulan, Microsoft Excel atau dibilang juga Microsoft Excel juga kawan-kawan adalah sebuah program aplikasi lembar kerja spreadsheet yang dibuat dengan direfusikan oleh Microsoft Excel kawan-kawan. Seperti Microsoft Windows kawan-kawan. 2. Aplikasi ini memiliki fitur kalkulasi dan pembuatan grafik dengan menggunakan strategi Microsoft yang grafik menjadi Microsoft Excel sebagai salah satu program komputer yang populer digunakan dalam komputer. 3. Semakin banyaknya teknologi secara umum pengolahan data, berarti teknologi memberikan sejumlah manfaat bagi sebuah perusahaan agar maju menganalisis data dan waktu. Saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan dengan rekan saya Emia Anggita sebagai moderator. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih kepada saudara saya yaitu Arbeni Lestari sudah membawakan
metode dengan baik dan betul. Dan saya berterima kasih kepada semua rekan-rekan saya dan ketua saya sudah membawakan presentasi ini dengan benar. Saya tutup presentasi ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.